Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Untuk penjelasan selengkapnya, simak video berikut ini. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara berkembang biaknya? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Sebagai contoh, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Hewan selanjutnya yaitu ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Hewan selanjutnya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takurdahan. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Setelah itu kita akan membahas mengenai manfaat dari hewan dan juga tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada beberapa hewan. Ada ayam, ada ular, ada sapi, kucing, kura-kura, dan buaya. Kemudian di sini ada lingkaran. Kita akan mengelompokkan mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, berkembang biak dengan cara beranak, berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Ayam kira-kira berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, bertelur. Betul sekali. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk hewan selanjutnya yaitu ular. Kira-kira ular berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, ular bertelur dan beranak, itulah cara perkembangbiakannya. Tidak semua ular itu langsung beranak, tetapi ketika melahirkan ada juga anak dari ular yang masih terlindungi oleh cangkang telurnya. Kemudian yang ketiga ada hewan sapi. Kira-kira sapi itu berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, sapi berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Kemudian di sini ada kucing. Kira-kira kucing itu berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, kucing juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, tidak bertelur ataupun tidak bertelur dan beranak. Kemudian ada kura-kura. Kira-kira kura-kura ini berkembang biak dengan cara apa ya? Oh ya, dengan cara bertelur. Kebanyakan kura-kura itu berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya telurnya itu akan disembunyikan di dalam pasir. Kemudian yang terakhir, di sini ada buaya. Buaya kira-kira berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, buaya berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak.
Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara keseluruhan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif atau perkawinan ataupun pembuahan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif tanpa perkawinan ataupun pembuahan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan ataupun pembuahan. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi tiga. Ada bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Yang pertama, bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Di dalam perkembangbiakan secara bertelur ini ada yang namanya pembuahan. Pembuahan ada dua macam, yaitu pembuahan internal yang terjadi di dalam tubuh, contohnya burung, serangga, ayam, bebek, angsa. Kemudian ada pembuahan eksternal atau di luar tubuh seperti ikan dan katak. Contoh perkembangbiakan secara bertelur diantaranya adalah unggas seperti ayam, burung, ikan, serangga, amfibi yaitu katak, dan sebagian reptil yaitu komodo, kura-kura, penyu. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai beranak atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contoh hewan beranak yaitu kucing, anjing, sapi, kambing, lumba-lumba, paus, pesut, anjing laut, kelelawar. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Tadi untuk yang bertelur adalah ovipar, yang beranak adalah vivipar, dan gabungannya atau bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus oleh cangkang telurnya. Contoh lainnya adalah kadal, kemudian buaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif tanpa perkawinan ataupun tanpa pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan yang tidak bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan ada tiga, yaitu membelah diri, tunas, fragmentasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri terjadi dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung, seperti pada gambar. Membagi bagian tubuhnya seperti ini menjadi dua bagian ataupun lebih secara langsung. Membelah diri ini biasanya terjadi pada hewan amuba. Ini contohnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif yaitu tunas. Hewan ini bertunas saat dewasa. Tunas tersebut tumbuh sebagai individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Seperti ini ada tubuhnya, kemudian akan ada tunasnya, setelah itu akan menjadi anakan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas yaitu hidra, ubur-ubur, porifera, Coelenterata. Seperti ini gambarnya.
Untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara fragmentasi. Individu baru terbentuk dari potongan-potongan tubuh induknya. Setiap potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Seperti terlihat pada gambar. Ini adalah potongan induknya, kemudian akan membentuk potongan-potongan baru. Seperti ini. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu cacing pita dan cacing planaria. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga sebagai obat. Ini ada bawang merah dan juga ada jahe. Selanjutnya, tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Kunyit. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Ini adalah tanaman bit atau buah bit. Selanjutnya warna hijau dapat kita peroleh dari sawi dan juga pandan. Untuk selanjutnya yaitu ada pohon kelapa, di mana semua bagian dari kelapa ini atau pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama dari daunnya yaitu dari pohon kelapanya sendiri dapat berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua untuk pernafasan karena di permukaan daun terdapat stomata. Daunnya sendiri bagi manusia itu bisa digunakan untuk membuat atau membungkus makanan bisa. Kemudian lidinya itu bisa berfungsi sebagai sapu lidi. Kemudian ada buah, di mana buah itu tempat menyimpan cadangan makanan hasil dari proses pembuahan atau fertilisasi. Buah ini dimanfaatkan oleh manusia yaitu dari daging buahnya bisa dibuat untuk nata de coco, kemudian air dari kelapanya yang sangat menyegarkan dapat menghilangkan rasa haus ketika kita terasa kepanasan. Kemudian ada batangnya. Batang ini sebagai bahan bangunan, penopang tumbuhan agar tetap tegak, pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, di mana batang ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan manusia. Kemudian di sini ada akar. Akar bisa berfungsi untuk menyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah. Kemudian fungsi bagi pohon kelapanya sendiri yaitu untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Sedangkan bagi manusia biasanya ditemukan banyak kerajinan dari akar pohon kelapa yang sangat cantik. Kemudian yang terakhir yaitu ada bunga atau yang biasa kita sering sebut sebagai manggar. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, bisa dimanfaatkan sebagai penghasil gula merah. Ya, inilah manfaat dari pohon kelapa yang semua bagiannya bisa kita manfaatkan. Untuk selanjutnya, kita membahas mengenai manfaat dari hewan. Yang pertama yaitu ayam. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Setiap orang pasti pernah ya. Atau kalian yang bisa memelihara ayam sendiri di rumah. Untuk selanjutnya adalah pemerah sapi. Sapi kulitnya dapat dijadikan sepatu. Dagingnya dapat dikonsumsi oleh manusia untuk kebutuhan protein hewani ataupun lemak hewani. Dapat juga membantu meringankan pekerjaan petani untuk membajak sawah. Kemudian dari susu sapi yang dapat kita minum atau kita konsumsi untuk memperoleh kalsium. Contoh lainnya yaitu ada lebah, di
di mana madunya itu dapat dijadikan sebagai makanan ataupun minuman. Selanjutnya ada kulit ular, atau berarti kan berasal dari hewan ular. Ular kulitnya juga dapat dijadikan sebagai khas. Selanjutnya yaitu ulat sutra, di mana ulat bulunya atau kepompongnya ini bisa dijadikan sebagai benang sutra. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Bu Selvi dan Bu Dewi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan serta manfaatnya bagi manusia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya, sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.